Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Dia adalah Abu Jahil. Suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku. Bisakah kau membantuku?" Pintanya kepada Abu Nawas. "Oh, itu perkara mudah. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," kata Abu Nawas. "Benarkah? Apa yang kau butuhkan? Katakan saja Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal," tanya Abu Jahil. "Bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu," perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. "Ini rotinya Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. "Kurang ajar Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya." Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada dirinya. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar," kata Abu Jahil. "Lihat sekarang, nafsu makanmu sudah kembali," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran, kenapa hanya dengan cara yang seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskannya bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang-orang, selera makan akan bertambah. Kisah selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya. Dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti perlombaan sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. "Memangnya kau bisa sulap Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda." Tawa mereka pun kembali pecah. "Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kamu memang cerdik. Tapi ini sulap Abu Nawas, sulap. Kau tahu kan sulap? Untuk bisa menguasai ilmu sulap harus punya keahlian," kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Tali yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda, dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya.
Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. "Kau yakin bisa sulap, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Tentu saja Paduka, Paduka pasti akan terpana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Baik, kau saya perbolehkan ikut. Tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Ini tidak adil Paduka. Kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan?" protes Abu Nawas. "Mereka itu beda Abu Nawas. Meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu, bisa saja malah merusak suasana," ujar Baginda Raja. "Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu," perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar. Peti tersebut lalu dibukanya. "Lihatlah di dalam peti ini, ada seekor burung merpati. Apakah kalian melihatnya?" tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Iya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam berubah menjadi kucing. Seluruh penonton pun berdecak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. "Ini sih bukan sulap, Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir," kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja. Ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. "Coba periksa peti itu, pasti burung merpatinya masih ada," perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ, kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya. Dan hasilnya pun sama, ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja terheran-heran. "Hai Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap Paduka, bukan sihir. Kalau saya bocorkan rahasianya, nanti bukan sulap lagi namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan sulap dan berhak mendapatkan hadiah uang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Wahai Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya. Jadi, sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya," jelas Abu Nawas. "Jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing?" tanya mereka. "Iya, betul," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Itulah perumpamaan yang pantas disematkan kepada Abu Nawas dalam episode cerita kali ini. Karena seringnya usil yang membuat orang malu, kini Abu Nawas harus menanggung malu akibat perbuatannya sendiri. Kala itu,
Abu Nawas baru saja mendapat hadiah berupa sepatu baru dari sahabatnya. Sepatu tersebut sangatlah indah. Bisa dibilang hanya Abu Nawaslah pemilik satu-satunya di seantero kota Baghdad. Karena saking bangganya, ia hendak memamerkan kepada orang-orang. Namun saat ia mulai melakukan aksinya, ia justru menjadi bahan tertawaan. Abu Nawas sempat heran dibuatnya. Bukannya mendapat pujian dan sanjungan, tapi malah ditertawakan. Dan yang membuat Abu Nawas bertambah bingung, orang-orang tidak memberitahu kepadanya apa yang menyebabkan mereka tertawa. Pasti ada yang salah dengan sepatuku, pikir Abu Nawas. Akhirnya ia pun menuju rumah tukang sepatu dan berkata kepadanya, "Hai kawan, tolong betulkan dan perbaiki sepatuku, nanti aku bayar." Si tukang sepatu sempat menahan tawa dan kemudian berkata, "Baik, lepaskan sepatumu." Abu Nawas segera melakukannya. Si tukang sepatu lalu membalikan arah sepatunya. Yang sebelah kanan ditaruh sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kiri ditaruh di sebelah kanan. "Sekarang sepatumu sudah betul, silahkan dipakai kembali," kata si tukang sepatu. Seketika Abu Nawas baru tersadar, ternyata bukan sepatunya yang rusak, akan tetapi otaknya yang rusak karena ia memakai sepatu secara terbalik. Dan inilah penyebabnya yang membuat orang-orang selalu menertawakannya. Dengan wajah pucat menahan malu, Abu Nawas bergegas pergi meninggalkan rumah si tukang sepatu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya dua buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu," begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan, kaget, takut dan ngeri seketika dirasakan Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahil terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timbal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin dibuatnya penasaran. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berkata. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahil. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian,
terdengar suara lagi dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal 2 yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil? Kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita, Abu Nawas," kata Abu Jahil ketakutan. "Benar, Abu Jahil. Ayo lari!" teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terpirit-pirit dengan penuh ketakutan. Tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Pasalnya ia sedang dilanda masalah yang membuat dirinya tidak bisa tidur. Namun masalah yang ia hadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat Baginda berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang ia hadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, saya baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," balas Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Sang penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Tapi karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, sang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Semakin hari, sikap Baginda semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah satu menteri. Saya juga cemas melihat sikap Baginda belakangan ini. Saya sudah coba membujuknya supaya Baginda mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajahnya. Baginda memilih untuk menutup diri, timpal penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Abu Nawas lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap Baginda bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam. Malah ia meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas?
"Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan saya pulang. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," balas Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan saya, anak kecil pun bisa," ujar Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya saya hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," balas Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam jarum sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana." "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu," jawab salah satu prajurit. "Rencana saya akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda masih sering mengurung diri Abu Nawas dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, saya dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum, dan kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Saya rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," titah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kamu telah menipu semua orang dan juga telah menipu saya," ucap Baginda Raja. "Saya tidak pernah menipu siapapun dan saya juga tidak pernah menipu Paduka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang saya maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan saya Paduka," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tak percaya kalau saya bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Tapi setelah saya jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan.
Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Suatu saat Abu Nawas menjahili Baginda Raja. Namun sifat usilnya kali ini bisa terbilang kelewat batas. Sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas ini. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali dua kali, Abu Nawas juga hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, para pengawal ini langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa saya diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat saya murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuat saya mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan saya Paduka yang mulia, saya hilaf," balas Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa saya dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan semua para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke dalam kandang singa," teriak Baginda Raja memecahkan keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati bila melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam oleh seekor singa yang buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu salah seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang Paduka berikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana mencoba membela Abu Nawas.
Kalau kamu tidak suka dengan keputusanku, kamu boleh ikut dengan Abu Nawas, hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam, ia tak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika dirinya hendak dimasukkan ke dalam kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian hamba disibukkan oleh amal ibadah," pinta Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak berapa lama, kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupanku di dalam penjara tidak membosankan, izinkan saya memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke dalam penjara. Di bulan pertama, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore, waktunya ia habiskan untuk memberi makan singa. Di bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas semakin tekun beribadah. Ia juga semakin rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya seorang sahabatnya. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman. Atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkamnya. Yang ada justru singa itu menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan ini membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. Bahkan beberapa menteri saling berbisik, "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu dari mereka. Karena sang singa tak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian?" tanya Baginda Raja. "Sama sekali saya tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini saya rutin memberi singa itu makan dan minum, dan saya juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah saya tidak dimangsanya, sebab ia pikir saya adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan saya memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsaku. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun saya mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada saya," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, saya telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia kembali lolos dari hukuman mati.
Kisah selanjutnya. Alkisah, di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Hamid. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Hamid hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dari pernikahannya dulu, Tuan Hamid tidak dikaruniai seorang anak. Inilah yang membuat Tuan Hamid bingung kepada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya. Hingga pada akhirnya Tuan Hamid mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas, bila aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku sudah tua Abu Nawas, mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Aku ingin supaya semua hartaku ada yang mewariskannya," tutur Tuan Hamid. "Itu bagus dan saya sangat mendukungnya," timpal Abu Nawas. "Tapi aku bingung Abu Nawas," ujar Tuan Hamid. "Bingung kenapa? Atau jangan-jangan kau ingin menikah lagi ya?" celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. "Tidak, sama sekali tidak. Aku sudah tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan untuk beribadah," jawab Tuan Hamid. "Lalu apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Aku bingung mencari anak yang tepat. Aku ingin punya anak asuh, tapi anak tersebut harus benar-benar jujur dan soleh, supaya semua hartaku menjadi berkah. Apakah kamu punya solusinya?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. "Soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat," ucap Abu Nawas. "Apa itu? Coba katakan padaku," pinta Tuan Hamid. "Besok pagi suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul dan kita adakan sayembara," usul Abu Nawas. "Baiklah, saya ikuti saja rencanamu," balas Tuan Hamid. Singkat cerita, pada keesokan harinya semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Hamid. Baik anak orang kaya maupun anak orang miskin, semua berkumpul jadi satu. Tidak lama kemudian, Tuan Hamid dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, "Aku mengumpulkan kalian di sini karena Tuan Hamid akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewariskan kekayaannya. Tapi sebelumnya saya akan membagikan sesuatu kepada kalian," ucap Abu Nawas. "Apa yang akan Tuan bagikan?" tanya seorang anak. "Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Hamid. Saya kasih waktu 1 bulan," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Bahkan tidak sedikit dari orang tua mereka yang ikut membantu anak-anaknya. Tujuannya tentu supaya bisa mendapatkan harta warisan Tuan Hamid. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yatim piatu yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Anak itu pun merasa sedih. Ia berkata kepada neneknya,
Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh? Apa ada yang salah? Neneknya lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik. Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak kembali berkumpul di halaman rumah Tuan Hamid, termasuk anak yatim piatu tersebut. Hampir semua anak-anak membawa pot berisi bunga yang indah, kecuali si anak yatim. Ia hanya membawa butiran benih yang masih utuh. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Hamid keluar menemui mereka. Dilihatnya satu persatu pot berisi bunga yang dibawa anak-anak. Semua anak-anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan Abu Nawas berbunga dengan baik. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah anak yatim piatu yang miskin. Abu Nawas dan Tuan Hamid segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan. Saya sudah merawat benih bunga ini dengan baik, tapi benih bunga ini tidak mau tumbuh," jawabnya sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak yatim tersebut. Lalu ia mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yatim itulah yang akan menjadi anak angkat Tuan Hamid. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, termasuk Tuan Hamid sendiri. Salah satu anak protes dengan keputusan Abu Nawas. "Tuan Abu, kenapa dia yang dipilih? Dia kan tidak membawa bunga." Begitu juga dengan Tuan Hamid. Ia mempertanyakan keputusan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kenapa anak yang gagal malah dia yang kamu pilih?" Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjelaskan, "Kenapa saya memilih dia? Karena dia adalah anak yang jujur. Benih yang aku bagikan kepada kalian sebenarnya sudah kurebus. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh, apalagi sampai berbunga," jelas Abu Nawas. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya Abu Nawas sedang menguji kejujuran mereka. Sementara Tuan Hamid memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah kamu mencari anak yang jujur? Dialah satu-satunya anak yang jujur di sini," ucap Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Iya benar Abu Nawas, kamu memang cerdik," puji Tuan Hamid. Anak yatim tersebut akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. Lebih baik Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda, ujar sang menteri. "Iya, benar juga katamu. Wahai menteriku, panggilkan peramal istana untuk datang kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya. "Tadi malam
aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia. Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri. Jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba kurang tahu. Karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsiri mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Walhasil akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Itu sih terserah Baginda Raja, mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat, semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda akan menghukum saya, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya Abu Nawas menjawab, sudah Baginda. Berbahagialah Baginda. Mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda girang. Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas.
Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas, kata Baginda puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak. Sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari kisah ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar dan bijak. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang lebih tua maupun pemuka agama. Suatu ketika si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka dari berbagai agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib. "Tuan, izinkan saya berzina," kata si pemuda. Mendengar itu, sang rahib kaget bukan main. "Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu. Jangan meminta izin dariku," jawab sang rahib. "Tapi aku menginginkan izin darimu. Tuan mau mengizinkan tidak?" tanya si pemuda kembali. "Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda tiba-tiba melayangkan pukulan tepat mengarah di kepala sang rahib. Sang rahib langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di sana, si pemuda lalu berkata, "Tuan Pendeta, izinkan saya berzina," pinta si pemuda. Sang pendeta tak kalah kaget dari sang rahib saat mendengar permintaan si pemuda. Sejenak sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," kata sang pendeta menyarankan. "Aku tidak mau. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Sang pendeta terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda. Namun, ia juga harus berhati-hati dalam ucapan. Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena perbuatanmu," kata sang pendeta menasehati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda mulai emosi.
Maafkan saya, Nak. Dengan berat hati saya tidak berani mengizinkan. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tidak usah berbelit-belit, kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda menjadi tertarik. "Benar juga katamu, besok aku akan menemui Abu Nawas," timpal si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," kata si pemuda. "Oh, silahkan masuk. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin engkau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Silahkan tuan bertanya," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar? Tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya, timpal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Sekarang pertanyaan terakhir saya. Apa yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang kamu titipi tidak amanah, bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga," tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap keharibaan Allah, kira-kira
apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" Tiba-tiba suasana mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin bertobat, Tuan Abu. Bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya," kata si pemuda sambil menangis sesenggukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.